kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih dan bangga kepada Allah, Bapa dan Sang Persekutuan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Bapa yang di surga, kami bersyukur Bapa buat pagi ini menjelang siang. Kami datang menghampiri takhta-Mu dan hadirat-Mu dalam penuh kejalanian. Dalam segala kelemahan, kekurangan dan dosa kami Tuhan Yesus, kami datang menghampiri-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Bapa Engkau menerima segala persembahan kami yang berasal dari hati kami Tuhan Yesus. Dan kiranya Bapa Engkau berkenan atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga Bapa oleh perkenanan-Mu Bapa Engkau terus menuntun kami Tuhan Yesus melewati hari, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun. Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapak bahwa setiap hari-hari ini Bapak kecemasan, kekhawatiran terjadi oleh karena pandemi. Tetapi kami percaya Bapak ada Allah yang hidup, ada Bapak yang hidup yang senantiasa menemani kami. Itu yang membuat ketenangan, itu yang membuat kekuatan baru terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak atas waktu yang terus kami berikan. Ya Bapak, persembahan yang boleh kami naikkan dari tempat menggunakan nama menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami ingin menikmati firman Tuhan. Kiranya Bapak Engkau Kudus memberikan pengertian, tingkatkan yang tersuruh.
yang siap menikmati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam buat kita semua Bapak Ibu. Kurang semangat. Salam buat kita semua. Ya, walaupun memang cuaca hari ini cocok buat kita tidur, ya cocok. Terus cuacanya pun cocok buat kita jalan-jalan sebenarnya dan bermacam-macam alasan untuk memanjakan daging. Tapi saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan pilihan yang terus melatih diri kita dari masjid ke padang gurun sehingga memasuki tanah perjanjian. Saya bertanya berapa banyak kita ingin memasuki tanah perjanjian daripada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, kalau saudara lihat di slide dari pengumuman daripada admin yang dibagikan, saudaraku, saya mau bertema di situ Bapak itu temanya adalah jemaat yang berintegritas pada gereja adalah jemaat yang dewasa. Katakan bersama saya dewasa. Sekali lagi dewasa. Katakan kanan diri, katakan dewasa. Dewasa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin membacakan satu ayat saudaraku, kita berangkat dari sini. Efesus 4 ayat 13. Saya akan bacakan, iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Saya akan selesaikan sekitar 20 menit untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ada kata kedewasaan di situ, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku, kata dewasa dalam bahasa aslinya saudaraku itu namanya telios. Kata bersama saya telios. Telios sekali lagi. Telios saudaraku kalau di bahasa Indonesia kan artinya komplit saudaraku. Komplit berarti sempurna. Hello, benar. Tentu kalau saya katakan adakah kita yang hadir di tengah-tengah ini sempurna? Pasti benar. Dan saya berkata tidak ada yang sempurna. Tetapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan firman-firman yang pernah saya sampaikan dulu. Ingin saya ulang lagi dengan versi yang berbeda. Walaupun memang dulu dan yang kita pernah berkata, dari dulu firmannya ayatnya gitu-gitu saja. Dari dulu firmannya begitu-begitu saja. Sampai akhir zaman dengan zaman-zaman berikutnya, dengan zaman-zaman yang baru. Saudaraku, kalau kita cinta dengan firman Tuhan, saudaraku, kita akan maju dan memberi pengertian yang baru. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan lenyap, tetapi firman-Nya kekal sampai selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya firman tak akan pernah berubah, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita nikmati, saudaraku. Nah, saudaraku, kata dewasa, saudaraku, itu kalau kita lihat dari bahasa aslinya telios yang artinya komplit itu terdapat dalam Matius 5 ayat 44. Saudaraku, jemaat yang berintegritas, jemaat yang membuat kita dewasa, sehingga Yesus berkata langsung, ini perkataan yang langsung Yesus sampaikan dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perkataan yang sama juga disampaikan para rasul di 1 Petrus 14 ayat 1. Maaf, 1 Petrus 1 ayat 16. Saya ulang lagi. Perkataan yang sama juga disampaikan oleh muridnya kemarin Tuhan Yesus. Lalu disampaikan oleh muridnya lagi, yaitu rasul atau Rasul Petrus. Dia bilang begini, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, apa Bapak Ibu? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sama-sama tahu bahwa ini bukan pernyataan tapi perintah yang harus dilakukan, saudara. Nah, saudaraku, sebelum kita berbicara tentang kedewasaan, saudaraku, maka ada beberapa level yang harus dilewati. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita adalah manusia yang dulu terbelenggu terikat dengan pengertian-pengertian duniawi. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Amin. Sama seperti bangsa Israel di Mesir, masuk ke padang gurun menuju tanah yang berlimpah susu madunya di tanah perjanjian. Saudara, dengan zaman sekarang juga kita yang di masa lalu di Mesir terikat dengan masa lalu dengan dosa, masuk ke padang gurun. Padang gurun di mana? Tempat pelatihan. Pelatihan di mana? Di gereja. Yang mau dilatih, yang Tuhan seringkali menyampaikan ini. Kemarin pun ada Muhammad Tuhan dari dia juga menyampaikan tentang kata pelatihan, latih di padang gurun. Dan sebelum mereka tidak akan bisa sampai ke tanah-tanah kalau tidak melalui padang gurun. Sedikit lagi saya ulangi, saudaraku, saya pernah menyampaikan ini. Kalau kita buka peta, saudaraku, maka perjalanan dari
tanah Mesir, ke tanah Kanaan itu hanya beberapa belasan hari, kata orang-orang yang pernah ke sana. Kenapa saudara Tuhan menuntun mereka ke padang gurun dulu? Karena saudaraku di potongan jalan itu ada orang-orang Amalek, orang Kanaan yang enak-enak badannya. Saudaraku sangat lucu rasanya, Mas Boyolanya diajak berperang. Maka dengan sengaja Tuhan menuntun mereka masuk ke tanah ke padang gurun. Mereka dilatih di situ, saudara. Diproses, dibentuk. Ada tiang awan, ada tiang api yang membentuk mereka, yang mengajari mereka. Sampai pada saatnya mereka menghadapi peperangan, kemenangan demi kemenangan mereka sampai pada akhirnya kita tahu semua. Mereka lepas dari Mesir, mereka dilatih dan masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara, kalau saudara lihat di peta itu menarik sekali. Di peta yang sekarang saya lihat adalah kota yang cukup kecil, bangsa yang cukup kecil, dan itu menjadi bangsa yang berdampak di seluruh dunia. Ini agak bising apa saudara dapat surat teman Tuhan. Nah, saudara kata sempurna, Tuhan berkata, jadilah engkau sempurna sebab Bapamu juga sempurna. Kita sayang Bapak itu saja. Kan tadi kan dibilang gak ada yang sempurna, tapi kenapa teman-teman mengatakan kita sempurna? Sepertinya ini menjadi perintah yang menjadi tuntutan dan intimidasi, yang sebenarnya yang tidak menjadi kapasitas kita menjadi kapasitas kita. Saya harus bilang dari perumpamaan ini, seorang bapak-bapak membawa anak kecil ke hutan, dia memotong kayu, memotong kayu dengan kampaknya, pak, memotong anak kecil tadi yang di bawahnya 8 tahun, memperhatikan sekali, full attention dilihat ini bapaknya itu potong kayu. Kemudian mungkin karena perlajian karena cara pandangnya kayaknya gampang, baru dibilang Pak, kalau saya saudaraku, saya percaya bapak yang baik tidak akan memberikan kampak kepada umur yang katakan 6 tahun atau 8 tahun untuk memotong kayu itu, karena bapak yang baik tahu kapasitas anaknya. Saudaraku, perkataan ini, perintah ini disampaikan karena Tuhan tahu kita mampu melakukan itu. Tunggu dulu sebentar, apakah kesempurnaan? Apakah kesempurnaan seperti yang pernah kita lihat dengan pendirian-pendirian di dunia saat ini, seperti boyband yang di Korea, ada Jungkook, Tengkek, kasih apa ya itu yang di Korea itu, ada macam-macam apa artis yang kita kenal. Sempurna, saudara, sempurna itu berbicara kedewasaan secara rohani, saudara, yaitu kasih yang positif. Ini pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Saudara, gereja jemaat yang adalah sikap yang berkomitmen dan bertanggung jawab, tidak menoleh ke belakang, persis seperti Rut bicara kepada Naomi, Tuhanmu akan menjadi Tuhan, bangsamu akan jadi bangsaku, dan dimanapun kau berada di situ aku berada. Ini artinya integritas, dan konsisten ini mengantar kita masuk ke pendewasaan, saudara. Saudaraku, mengapa kita harus masuk ke pendewasaan yang prosesnya adalah padang gurun, saudara? Saya ingin mengajak ke dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Saudara, ini Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Di Wahyu ini, saudaraku, kalau kita buka Alkitab ini banyak sekali, saudaraku, beberapa, kalau orang kuliah bilang hipotesa atau pemikiran-pemikiran yang belum, karena bermacam-macam versinya tentang akhir zaman. Katolik punya versi akhir zaman, Baptis juga punya apa-apa versi akhir zaman, macam-macam versinya, saudara. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Saya masih membahas tentang jemaat yang berintegritas kepada gerejanya, yang membuat dewasa, itu, saudara. Nah, saudaraku, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 12, saudaraku, menarik sekali, saudara. Kalau saudara buka di ayat itu, maka ada situ berikutnya, saudara. Berikutnya dikatakan perempuan dan naga. Mengapa dikatakan perempuan dan mengapa naga? Di kitab Kejadian dikatakan dia ular. Di kitab Wahyu dikatakan dia ular tua. Artinya cukup tua dia mengenal bagaimana manusia ini, kelemahannya, kekurangannya. Jadi kalau melawan siasat itu muslihat, dia bisa campak ke tenaga dan pikiran sendiri.
saudara, tidak mampu kita perlu mendekat kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, dikatakan kita butuh perempuan dan naga. Saya bacakan Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan bersumpungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak bersaing. Maka tampaklah suatu tanda yang tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Saudara, kalau saudara bayangkan wajah ini gimana ini? Piring-piring yang sering terbentuk di apa? LKC 21 atau Post-Office, saudara. Berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya memerah sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Coba ayat 6, perhatikan Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. 2-3 ayat. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara. 1260 kali lamanya. Saya tidak ingin berbicara tentang hermeneutika dalam tafsiran yang ada di kitab Wahyu, tetapi saudara, saya ingin mengajak saudara tentang konteks bahwa integritas jemaat pada gerejanya adalah pendewasaan, saudara. Dalam pendewasaan, saudaraku, dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun. Ada kata padang gurun di situ, di mana di ayat itu dikatakan oleh Allah sendiri menyediakannya, dan dia dipelihara di situ. Jadi kabar yang jangan takut khawatir ketika kita mengalami padang gurun, karena memang Tuhan izinkan supaya kita dipelihara, diproses dan dilawan sesuai kehendak kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dalam kali. Nah, saudara yang terkasih, tentunya saudaraku menjadi pertanyaan serius, mengapa Tuhan tidak menyatakan kedatangannya secara cepat? Walaupun Pak Miko sudah mengatakan aku datang segera, tetapi Tuhan tidak menyatakan secara cepat, karena gerejanya belum siap, karena perempuan belum dewasa. Dalam pernikahan jangan ada domba, katanya. Saudara, perempuan yang belum dewasa tidak layak apa Bapak? Menikah, katakan menikah. Katakan masa menikah. Sekali lagi menikah. Jadi kalau yang belum dewasa belum layak menikah. Ini yang menjadi alasan kenapa kedatangan Tuhan ini tafsiran saya tidak jadi dokumen Bapak Ibu. Itu kalau itu artinya ya itu. Karena banyak gereja belum siap, saudara. Maka saudaraku, pembentukan itu hanya bisa dilakukan di dalam pelatihan tanda petik adalah padang gurun. Sederhananya begini Bapak Ibu, ketika kita melihat anak kecil berjalan pertama kali, saudaraku, ngomong pertama kali itu sangat menyenangkan hati. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Yang kedua disikan, kalau dia ngomong nyanyi saya hebat tuh satu ini. Nah, waktu si Kaleb pertama kali ngomong bilang papa sama mama, saudaraku, heboh semuanya. Papa, maka saya bilang, yang ngomong papa. Lalu Kaleb ngomong mama. Lalu istri saya juga bilang, aku dipanggil mama, dari sini ngomong mama. Begitu suka ditanya. Saudara, tapi saudara bisa bayangkan saudaraku, Esther yang 22 tahun masih ngomong papa, mama, ini bukan inilah jalan tangan ini. Waktu pertama kali kalau kita lihat anak kecil jalan, tata,
maka orang tua tahu bahwa itu sangat menyukakan hatinya. Dia bisa jalan, Gus. Dia bisa jalan. Tapi sangat betul sekali kalau Tereng umur berapa sekarang Kak umurnya? 16 tahun masih jalan. Itu bukan imut tapi amit-amit, saudara. Saudara, justru kita berpikir sebentar, Tereng seperti itu, saudara. Saudaraku, di dalam kebaktian, di dalam ibadah, pendewasaan tanpa doa. Tentu saudaraku menjadi salah satu pengertian yang cukup salah saudaraku ketika menyamakan kebaktian dengan ibadah. Kita tahu bahwa kebaktian itu hanya ritual. Di mana kita jaga mulut, waktu kebaktian. Aku ngomong semua diam, saya ngomong semua diam. Di mana kita jaga sikap, waktu kebaktian. Di mana kita jaga keputusan, oh jujur aja waktu kebaktian. Di mana kita jaga pikiran, jaga hati waktu kebaktian, jaga kebaktian. Kita lengkap. Ibadah apa? Ibadah itu adalah gaya hidup, saudaraku. Jadi berbeda sekali. Jika kita ibadah waktu kebaktian saja, saudaraku, maka saudaraku pendewasaan spiritual atau pendewasaan secara hati sekarang tidak terbentuk dalam hidup kita. Percislah kita seperti anak-anak tadi, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kesempurnaan ini yang Tuhan bentuk. Kata sempurna dalam bahasa itu Ibrani kados. Ada lagunya itu kados. Pernah dengar lagu itu Bapak Ibu? Iya. Kados artinya itu dibedakan, disisihkan. Saudara coba perhatikan dulu dalam satu ayat ini Bapak Ibu. Kitab Keluaran 8 ayat 23, apa di dalam situ? Kitab Keluaran 8 ayat 23. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, dan serta mujizat tidak akan terjadi. Saudara, ada perbedaan. Jadi kalau itu saudaraku, sempurna itu saudaraku membuat kita berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita masih menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, cara pikirnya masih kayak orang duniawi, gaya masih kayak orang duniawi, itu tanda tanya Bapak Ibu. Inilah yang membuat perbentukan dewasa secara spiritual itu tidak terjadi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami padang gurun yang benar-benar tidak menyenangkan hati, bahkan daging kita, bahkan kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan ini, saudara, kita harus mengumpulkan tenaga dan mengerti harapan serta berkata, thank you Lord. Ucapkan kata-kata syukur, saudara. Saudaraku, ada pengertian sederhananya begini, saudara. Di dalam diri kita, saudaraku, ada Theophilus namanya. Saya lupa kata bahasa Indonesia. Artinya tembok. Kalau di bahasa Indonesia artinya tembok. Orang tidak akan bisa mengenal kalau ada tembok yang menghalangi. Saudaraku, di dalam diri kita ada namanya, kita tahu badani, jiwani, dan rohani, saudara. Saudaraku, di dalam diri kita itu yang paling dominan adalah jiwani kita, yang menyetir badan kita. Roh kita ikut. Ada tertulis daging penurut. Apa katanya? Daging itu lemah. Apa katanya? Daging itu lemah. Ada dua orang jadi ini. Daging itu lemah terus menuntun badan itu. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang stres dan galau, maka jiwa itu akan bekerja dengan pengetahuannya. Dia ke tua, dia ke mall, dia ke psikotik, saudara. Sampai di situ gimana lagi setelah pulang? Kembali lagi galauan. Karena jiwanya orang kecanduan, saudaraku. Maka seringkali dikontrol oleh jiwa. Maka saudaraku, oleh karena ada padang gurun yang sengaja Tuhan izinkan, itu perlu kita masuk, saudaraku, perlu sungguh-sungguh. Tapi sesuai dengan kata firman Tuhan, ibadah itu adalah latihlah dirimu untuk beribadah, Bapak Ibu. Supaya saudaraku, bukan jiwa kita yang dominan dalam beribadah ini, tetapi roh kita, saudara, yang menuntun. Amin, Bapak Ibu. Iman bukan berbicara perasaan, tetapi iman berbicara fakta. Bukan fakta yang membuat kebenaran,
tapi kebenaran itu yang mengubah fakta. Faktanya begini. Apapun cerita saudaraku, kebenaran yang kita hidupi dengan dilatih di padang gurun tanda kutip berbeda saudaraku. Fakta itu, kebenaran itu yang mengubah fakta-fakta tersebut. Ketika kita konsisten berintegritas kepada gerejanya, pada endingnya untuk menjadi dewasa saudara. Amin Bapak Ibu. Berbicara integritas jemaat pada gereja saudaraku, maka itu memiliki standar, katakan masing-masing standar. Saudara, sebelum saya berbicara standar saudaraku, nah apapun ceritanya kalau kita bikin bekerja ada lamarannya. Kayak kemarin kami sama Ibu R5 ke vaksin untuk mendaftar, ada beberapa standar yang diminta. Mau sekolah pun ada standar yang diterima saudara. Demikian juga saudara, ketika kita ingin memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka standar ini yang perlu kita bentuk saudara. Kita mulai saudaraku dari iman. Mengapa iman Bapak Ibu? Karena iman adalah dasar. Saya ingin kasih alasan begini Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Saudara coba nanti perhatikan di kitab Matius, Lukas, Markus dan Yohanes. Selalu Tuhan berhenti langkahnya, selalu Tuhan berhenti aktivitasnya, pekerjaannya, pelayanannya ketika ingin merespon iman seseorang. Saya ulangi lagi, saudara bisa selidiki itu. Dia akan berhenti langkahnya, dia akan berhenti aktivitasnya, pekerjaan apa melakukannya hanya untuk merespon iman seseorang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu buka Matius pasal 20 ayat 29 sampai 33. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 33. Berikutnya adalah Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasih mereka supaya mereka diam." Iya, semakin berteriak kepada Tuhan kita karena keadaan kita, dunia makin memaksa kita diam. Cari juga. Tuhan itu yang aku sampaikan. Kesaksian itu yang aku sampaikan. Dikatakan di 31 itu. Perhatikan 31 Bapak Ibu. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka apa? Apakah mereka diam? Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ini sifat orang beriman Bapak Ibu. Tidak fokus kepada fakta dan keadaan. Apalagi katanya Bapak Ibu, lalu apa? Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dikatakan ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Benar saya katakan dari awal bahwa Tuhan selalu berhenti langkahnya dan aktivitasnya, pelayanannya hanya untuk merespon iman seseorang saudara. Dan apa terjadi saudaraku? Waktu Yesus berhenti dan memanggil mereka, dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dapat melihat. Saudaraku, mengapa saya katakan tadi untuk kita menjadi gereja yang dewasa dengan jemaat yang berintegritas kepada gerejanya adalah jemaat yang dewasa saudaraku, maka kita dasarnya dulu. Karena dasar adalah pondasi. Bangunan yang kuat tidak akan bisa dibangun kalau pondasinya nggak kuat. Kita sama-sama tahu itu Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kepada ayat 2 Petrus ayat 1 sampai 57. Nah, ini kita baca nih Bapak Ibu. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Nah, coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Di sini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Mereka bersungguh-sungguh walaupun di seluruh dunia. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan kemana? Pengetahuan, lanjut Bang. Dan kepada pengetahuan apa tanya? Penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri kemana? Ketekunan. Mereka yang disiplin, teratur. Dan kepada ketekunan kemana? Kesalehan. Tidak ada secara dalam dia rohani, tetapi penampilan juga dia rohani. Lanjut, apa lagi katanya? Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara
dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua. Ini namanya kedewasaan, saudara. Kalau kita kembali ke ayat 7 tadi, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan saudara-saudara kasih akan semua orang, maka saudaraku yang dituntut saudaraku di ayat 5 tadi saya bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu. Dari imanlah saudaraku lahirlah kebajikan. Dari kebajikanlah saudaraku lahirlah pengetahuan. Dari kepengetahuan lahirlah apa? Penguasaan diri. Dari penguasaan diri kepada ketekunan. Daripada ketekunan baru lanjut kepada kesalehan, sehingga masuk kepada kasih, saudara. Saudaraku, ini tidak akan bisa. Ini yang menjadi goal gereja, saudara. Maka gembala kita itu seringkali menghimbau, mengajak kita, walaupun gereja kita kecil tapi kerjaannya besar. Nah, saudara, saya itu saudaraku tidak panjang. Nah, 3 langsung, saudaraku. Mengapa saudaraku, untuk apa kita bisa memiliki, bagaimana saudaraku supaya kita bisa memiliki kedewasaan, saudaraku? Ada 3 poin. Yang pertama, saudaraku, kita harus bertobat, karena bertobat. Bertobat, saudaraku, harus kita metanoia, berputar 180 derajat. Pertama itu bukan berbicara baptis saja. Saya dibaptis tahun sekian. Saya di apa, bukan. Pertobatan itu setiap hari, karena masih setiap hari. Katakan masing-masing pertobatan setiap hari. Iya, sekarang. Jadi ini yang perlu kita lakukan supaya mengalami kedewasaan. Yang kedua, saudaraku, kita memiliki kasih. Saya ingin mengutip satu perkataan pendeta Eric bilang begini. Waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan bukan makin sayang kepada kita. Itu perkataan pendeta Eric. Saudara mungkin pernah mendengar di media sosial, saya mengulangi lagi. Waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan bukan makin sayang. Waktu kita berdoa berjam-jam, Tuhan makin sayang. Oke, gitu. Saudaraku, kita yang makin sayang kepada Tuhan ketika kita mulai sering baca firman Tuhan, sering berdoa, sering beribadah. Saudara tidak perlu tanya Tuhan makin sayang. Memang Dia katanya adalah kasih sayang, saudara. Pribadi ketuhanannya itu adalah maha kasih, saudara. Nah, Bapak Ibu, untuk kita memiliki yang kedua tadi apa katanya? Kita harus memiliki kasih, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, memiliki dampak, saudara. Ini yang terakhir, saudara, yang ketiga, memiliki dampak. Saudaraku, dari kecil kita sudah kembali lagi sebuah contoh yang sederhana, saudara. Perhatikan anak kecil ketika nangis, saudaraku, maka satu rumah terpengaruh. Makin keras nangisnya, baik itu tangis nangis. Makin keras nangisnya, makin terpengaruh satu rumah. Betul apa betul, Bapak Ibu? Halo? Apalagi kalau ketika anak kecil itu tertawa, senyuman dari ini semua hebat. Dari situ, saudara, Tuhan sudah tanamkan pengaruh itu. Menjadi pertanyaannya, bagaimana kita memupuknya sehingga pengaruh itu untuk menanam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sederhana ini, Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan Yesus, dengan cukup bahasa yang terbatas, Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Roh Kudus yang bergerak bebas atas setiap kami. Bapak berikan mereka kerjaan yang baru, Tuhan Yesus, tuntun kami, Tuhan Yesus. Bapak kami terus bergerak dengan iman sehingga Bapak kami menjadi jemaat yang dewasa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Mereka Bapak firman menjadi kami berencana. Dalam nama Kristus kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan bersabar dan mengatakan kuat-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang diberkati angkat tangan, saudara? Haleluya. Anda diberkati? Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya mau bertanya, adakah di tempat ini yang baru kali hadir di tempat ini? Kalau ada, tolong ramaikan tangan. Kalau tidak ada, saya percaya kita adalah jemaat-jemaat yang setia di depan Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita mendengarkan warta sepekan. Warta sepekan GBI Jalan Medan 104. Shalom dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama sekali bergabung di tempat ini. Kami merindukan kehadirat Bapak
hari Selasa sampai Jumat pukul 5 subuh, hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini, dan hari Selasa dan Kamis melalui aplikasi Zoom. Saudara-saudara yang ingin ikut gabung, mari nanti setelah pulang bisa menghubungi panitia gereja dan ikut ke barcode yang ada di depan, bisa bergabung melalui aplikasi Zoom. Kedua, ibadah family altar tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntutan FA diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza, dan persembahan FA bisa kita setorkan kepada petugas FA. Dan tiga, ibadah doa puasa hari Sabtu di tempat ini pukul 10. Kalau bisa saudara-saudara yang punya waktu bisa hadir di gereja. Kalau tidak pun bisa melalui live streaming juga ya saudara-saudara. Dan keempat, ibadah pemuda setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 19.30 WIB. Bisa juga bergabung di via Zoom, dan juga ada menara doa yang akan dilanjutkan pukul 20.30 WIB. Dan saudara-saudara, kita akan mengadakan program di mana bulan 9 kita akan melayani pelayanan kasih kepada anak-anak jalanan. Mari saudara-saudaraku yang muda-muda, yang berjiwa muda, yang berpartisipasi untuk ikut hadir, tidak juga menginginkan kalau mau berpartisipasi tidak bisa hadir, kami membutuhkan dana atau Anda bisa memberikan donasi, nanti bisa menghubungi pada panitia youth ya saudara. Terima kasih. Dan boleh baptisan dan doa dan pelayanan kematian dapat menghubungi nomor yang ada tertera di depan pintu gereja ya. Dan informasi mengenai ibadah akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja. Siapa yang belum bergabung dapat bergabung Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini. Dan ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan setelah ibadah yang ada dekat pintu ya saudara, yang pintu keluar ya. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan juga pembangunan langsung melalui rekening gereja kita. Oke, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami telah berkumpul bersatu di tempat kudus Tuhan Yesus, di mana ibadah kami sesi pertama dan sesi kedua Tuhan, dari awal tengah dan sampai akhirnya Bapa saat ini Tuhan Yesus, kami merasakan jamaah-Mu Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau bagi kami Tuhan. Dan kami Tuhan sebentar akan pulang Tuhan, biarlah lawatan Tuhan yang menerus kami. Dan sebentar kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan, dan Engkau makin pulihkan Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus, pulihkan setiap Tuhan Yesus bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Bapa, biar Engkau Bapa membawa lebih lagi dekat bangsa kami. Hujan pertobatan Tuhan hadir atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu Tuhan turun atas bangsa kami yang kami kasihi Bapa. Bapa dan Tuhan Yesus, kami berdoa setiap Tuhan instansi-instansi pemerintah yang ada, Tuhan pakai Tuhan Yesus lebih lagi Bapa, supaya terpulihkan Tuhan Yesus bangsa kami. Tuhan berkati perekonomian bangsa kami saat ini Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Bapa Engkau Tuhan yang hadir ada setiap Tuhan Yesus pergumulan bangsa kami Bapa. Berkati presiden kami dan wakil presiden kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kami berdoa juga Bapa buat di tempat ini Tuhan Yesus gereja-Mu, kami berdoa buat Tuhan Yesus pemimpin gembala senior kami Tuhan Yesus, Pak Niko Tuhan, Pak Bambang, dan Tuhan Yesus gembala senior kami yang ada di rumah persembahan Tuhan Yesus, biar Engkau lebih lagi memakai Tuhan pelayan dan para Tuhan turun ke atas Tuhan gereja-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini juga Tuhan di gereja kami, dan kami berdoa Tuhan Yesus Engkau terus pakai gereja ini Tuhan Yesus untuk keselamatan Tuhan Yesus, keselamatan kota kami di tempat ini Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan Yesus gembala kami dan wakil gembala kami Tuhan, pendeta beserta semua orang Tuhan Yesus dan keluarga Tuhan. Engkau terus Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Pewahyuan Kau pakai terus Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan setiap gembala kami dan wakil gembala kami di pendeta Lian Tuhan Siagian Bapa, berkati keluarga dan anak Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan Kau tambah-tambahkan hikmah marifat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu di tempat ini, dan kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Kau mampukan terus dalam integritas Engkau Tuhan Yesus. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Dan kami berdoa saat ini saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan yang beribadah, biarlah Engkau Tuhan turun atas mereka
Shalom.